Kabut bergerak tak terduga, terkadang mengamuk seperti gelombang laut, terkadang seperti dewi. Perubahannya tidak mengikuti aturan apapun, tetapi dapat membawa banyak pemandangan indah kepada orang-orang. Kekuatan utama surga dan bumi yang tebal bolak-balik di antara awan. Jika manusia biasa datang ke sini dan tanpa rasa takut mengambil napas, dia bisa memperpanjang hidupnya 10 tahun. Tentu saja, dengan fisik orang biasa. Jika mereka menyerap terlalu banyak kekuatan utama langit dan bumi, ini juga bukan hal yang baik. Karena ini adalah kekuatan Tuhan. Orang biasa bisa datang ke sini? Jawabannya benar-benar negatif karena tempat ini adalah alam ilahi. Halo istana megah di alam dewa memancarkan banyak cahaya keemasan samar. Tempat ini adalah pusat komando alam ilahi. Mengendalikan semua wilayah alam ilahi. Komite alam ilahi bertugas memeriksa alam ilahi, menjaganya agar tetap beroperasi di bawah hukum. Aula utama dibangun dalam bentuk segi 8. Setiap dinding yang mengelilinginya tidak didekorasi dengan aksesori mewah tetapi bersinar ke atas dan ke bawah dengan pemandangan yang berubah-ubah tanpa henti. Setiap pemandangan yang bersinar mewakili dunia fana yang berbeda. Tempat ini adalah tempat komite alam ilahi terus mengawasi wilayah bintang dan galaksi lain. Di tengah aula utama, ada meja bundar yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui, tetapi ketika melihat lebih dekat, ada banyak kabut-kabur terbentuk di atasnya. Saat ini, ada 5 orang yang duduk mengelilingi meja. Duduk di kursi master adalah seorang pria yang mengenakan jubah biru gagah, rambut biru panjangnya berkibar acak-acakan di belakang punggungnya. Jubah biru panjang yang indah melayang seperti gelombang yang beriak. Jika melihat dengan hati-hati, seseorang akan tertarik oleh mata biru tua itu, bahkan jiwa bisa ditarik ke dalamnya. Yang seperti samudra biru dalam yang menyedot orang. Di sebelah kirinya ada 2 orang laki-laki. Laki-laki berjubah hitam putih adalah seorang pemuda berambut hitam pendek, tampak energi. Di matanya ada kelap-kelip nyala api menari-nari di dalamnya, sudut mulutnya ditarik. Dari seringai jahat. Sisanya adalah seorang wanita berjubah putih. Rambut merah panjangnya yang berantakan tergantung longgar di punggungnya, wajahnya anggun, luar biasa dan murni, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kecantikannya. Duduk berhadapan dengan mereka. Di sebelah kanan pria berjubah biru, adalah seorang pria dan seorang wanita. Wajah pria itu ditutupi jubah ungunya, orang-orang hanya dapat melihat 2 lampu merah yang keluar dari jubah itu. Tidak dapat melihat wajahnya. Wajahnya dengan jelas, aura mengintimidasi terpancar melalui jubahnya. Di bawah kursi utama, ada seorang wanita yang duduk di seberangnya. Dia mengenakan gaun hijau muda yang panjang, penuh kehidupan. Dia mengenakan senyum tipis di wajahnya, adalah kecantikan yang luar biasa, benar-benar menakjubkan, lingkaran cahaya keemasan samar. Yang penuh vitalitas, menutupi wajahnya, penampilannya tak terlupakan, membuat orang ingin lebih dekat. Dewa Laut, banyak manusia telah mencapai kultivasi tingkat atas akhir-akhir ini. Kita perlu memverifikasi dan memimpin mereka ke alam ilahi. Ini adalah waktu untuk memperluas alam ilahi. Suara yang dalam keluar dari dalam jubah ungu besar. Sinar merah yang menantang diarahkan ke pria berambut biru. Pria dengan rambut biru itu mengerutkan alisnya. Dewa penghancur, alam ilahi telah mengeluarkan hukum tahun itu. Yang menurutmu dapat dengan mudah diubah? Selain itu, mengembangkan alam ilahi dapat mengacaukan fondasi alam ilahi. Ini pada dasarnya tidak mungkin untuk dilakukan. Meski banyak manusia telah mencapai level puncak, masih banyak dewa yang tidak mau melepaskan posisinya, ingin lebih mengeksplorasi galaksi lain, biar pergantian terjadi secara alami. Dewa kehancuran dengan dingin berkata, secara alami menggantikan, pergantian Tuhan sangat sulit, banyak orang yang tidak memenuhi syarat telah meninggalkan hidup mereka saat menjalani tes warisan dewa. Tetapi jika alam ilahi memiliki lebih banyak posisi, mempromosikan akan jauh lebih mudah. Memperluas alam ilahi, bagaimana mungkin tidak? Dengan kekuatan ilahi yang telah dikumpulkan alam ilahi selama bertahun-tahun,
perluasan akan sesuai dengan kehendak surga. Memungkinkan alam ilahi memiliki lebih banyak ruang untuk dikembangkan. Dewa laut mengerutkan kening dan berkata, memperluas alam ilahi bukanlah masalah kecil yang akan mengguncang seluruh alam ilahi, bahkan mempengaruhi kemampuan kita untuk memantau transformasi seluruh alam semesta, tidak mungkin untuk memperkirakan pengaruhnya terhadap dunia manusia. Dewa penghancur, Anda harus mempertimbangkannya lagi. Sikapnya sangat ditentukan. Setelah kata-katanya disampaikan, mata 4 orang lainnya tanpa sadar tertuju padanya. Masing-masing membawa makna berbeda di balik penampilan mereka. Suara Dewa Kehancuran berkata dengan dingin, satu orang tidak dapat menyelesaikan masalah ini sendirian. Setelah 2 raja bereinkarnasi, masing-masing dari kita memiliki satu suara di masing-masing tangan. Saya menyarankan voting. Saya setuju dengan memperluas alam dewa. Dewa laut berkata dengan nada rendah. Bahkan jika kita perlu memilih, kita juga haif untuk memperpanjang pertemuan alam ilahi. Kami berlima saja tidak dapat memutuskan masalah ini. Ini harus ditunda. Dengan nada tegas. Dia tidak memberikan God of Destruction waktu untuk bertanya, sangat mendominasi God of Destruction. Jubah ungu Dewa Kehancuran terbang di udara, mata merahnya menyala lalu menjadi tenang kembali. Wanita dengan rok hijau yang duduk di seberang Dewa Kehancuran berkata, kita perlu mempertimbangkan masalah ini secara menyeluruh. Kehancuran, kita tidak perlu terburu-buru. Ketika dia berbicara, sorot mata Dewa Kehancuran juga melembut, dia juga menjadi lebih tenang. Wanita dengan rok hijau memandang Dewa Laut, berkata sambil tersenyum, Dewa Laut, akhir-akhir ini kau tampak sangat sehat. Mungkin keluargamu sedang mendapat kabar baik. Apa? Dewa Laut tercengang, menatapnya ketika berkata, Dewi Kehidupan, kamu mengatakan apa? Dewi Kehidupan tersenyum misterius, berkata, tanyakan saja pada istrimu, dia akan memberitahumu. Ekspresi Dewa Laut berubah secara dramatis, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya, lalu menghilang. Dia menoleh ke Dewi Kehidupan dan berkata, terima kasih. Duduk berseberangan dengan Dewa Penghancur dan Dewi Kehidupan, keduanya secara bersamaan tersenyum pada Dewa Laut, menganggukkan kepala, berkata, selamat. Dewa Laut tersenyum dan membalas hormatnya. Suara Dewa Kehancuran agak dingin, dia berkata, selamat. Meskipun tidak ada maksud ucapan selamat dalam suaranya. Dia masih mengucapkannya dengan lantang pada akhirnya. Dewa Laut berkata, baru-baru ini, banyak daratan utama di bumi memiliki bakat luar biasa. Saya sarankan mengintensifkan patroli berburu sudut untuk memantau, jika ada bakat, kita bisa membawa mereka ke alam ilahi. Kami juga dapat mengubah proses untuk menyetujui alternatif Tuhan. Bagaimana dengan ini? Setelah mendengar Dewa Laut berkata, mata Dewa Penghancur membeku selama beberapa detik, lalu masih menganggukkan kepalanya bersama 3 orang lainnya. Dewa Penghancur berkata, mari berhenti di sini untuk hari ini, saya harus menangani beberapa perselisihan Dewa kelas 2. Dia berdiri tepat setelah selesai berbicara, berbalik dan pergi. Dewi Kehidupan mencondongkan tubuh sedikit ke arah Dewa Laut, tetapi kemudian dia berdiri, berpaling kepada ketiga orang tersebut dan berkata, Dewa Laut, Dewa Kebaikan, Dewa Jahat. Aku akan pergi juga, aku perlu memeriksanya. Dia, kalau dia terlalu serius. Pada saat ini, pikiran Dewa Laut sudah tidak ada lagi. Dia berdiri sambil tersenyum dan berkata, cepat pergi. Dewi Kehidupan dengan cepat mengikuti arah yang ditinggalkan Dewa Penghancur. Dalam pakaian hitamnya, Dewa Jahat berdiri, menoleh ke Dewa Laut, berkata sambil tersenyum. Sepertinya Dewa Penghancur masih memiliki banyak kebencian. Bagaimanapun, dia benar-benar sedang dalam pengembangan alam ilahi. Dewa Kebaikan dalam pakaian putih bangkit berdiri, berkata, dia sedikit emosional hari ini, Dewa Laut, tolong jangan pedulikan dia. Dewa Laut tersenyum dan berkata, saat ini, saya tidak punya waktu untuk memperhatikannya.
Saya hanya ingin segera bertemu dengan istri saya untuk melihat situasinya saat ini. Dewa jahat tertawa jahat, berkata, jadi kamu harus cepat. Kamu harus segera memberitahu kami jika ada kabar baik. Dewa laut melambaikan lengan bajunya, lalu berubah menjadi seberkas cahaya biru, terbang menjauh. Setelah Dewa Laut pergi, Dewa Kebaikan yang cantik bersandar pada tubuh Dewa Jahat, dengan lembut menarik kepalanya ke bahunya dan berkata, Dewa Penghancur telah melewati batas akhir-akhir ini. Konfliknya dengan Dewa Laut telah ditunjukkan lebih jelasnya, bagaimana yang akan kita lakukan sekarang? Dewa Jahat menghela nafas sedikit dan berkata, kami bukanlah Dewa Raja seperti sebelumnya. Saat ini, kami hanyalah junior. Kami hanya bisa diam-diam melihat situasinya. Dewa Kehancuran telah menemukanku beberapa kali untuk membujukku agar mendukungnya. Dia hanya ingin bergerak demi alam ilahi, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi Dewa Laut juga tidak salah karena berhati-hati. Tidak pantas bagi kami untuk memilih pihak manapun. Kami hanya bisa tetap di tengah. Saya harap mereka tidak menimbulkan masalah. Dewa Kebaikan berkata, Komite Alam Ilahi hanya memiliki 5 dewa. Baik Dewa Penghancur dan Dewi Kehidupan memiliki sejarah yang panjang, Dewa Laut hanya sedikit lebih cepat dari kita, tapi tidak banyak. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang kita. Jika dua Raja Dewa pergi, jika bukan karena tidak adanya Dewa Kebaikan dan Dewa Jahat, kita tidak akan memenuhi syarat untuk berada di sini. Dalam hal kekuatan, di antara 5 Dewa Raja, Dewa Laut adalah yang terkuat, karena dia adalah Dewa Asura juga. Setelah dia adalah Dewa Penghancur, Dewi Kehidupan, lalu kami adalah yang terlemah. Anda benar, tetap di tengah mungkin merupakan pilihan terbaik saat ini. Jika mereka benar-benar bertarung, alam ilahi tidak bisa lepas kendali. Ini adalah satu-satunya pilihan yang kita miliki. Dewa Orang Jahat berkata, alam ilahi saat ini memiliki 18 dewa tingkat pertama, 216 dewa tingkat 2, 1847 dewa tingkat ketiga. Sekitar 10.000 perwira dewa dan malaikat berburu patroli. Sama seperti kita, banyak dari mereka akan memilih untuk tinggal di tengah. Bagaimanapun juga mereka adalah dewa. Dewa Laut dan Dewa Kehancuran memiliki pendapat yang berbeda. Terus terang, saya berharap mereka berdua akan menyelesaikan kunjungan mereka ke dunia manusia. Dan kembali lebih cepat. Dengan kehadiran mereka, tidak akan banyak masalah. Dewa Kebaikan dengan enggan berkata, keduanya telah berlarut-larut dalam dunia manusia. Mereka telah bereinkarnasi berkali-kali. Setiap kali mereka semua mencapai tingkat kultivasi tertinggi, dan ketika mereka mendapatkan ingatan mereka kembali, mereka tidak mau kembali. Mereka benar-benar tahu bagaimana memberi orang lain masa sulit. Dewa Jahat tertawa jahat, berkata, berpikir tidak berguna sekarang, sayangku, bagaimanapun juga kita bebas. Mengapa kita tidak mencobanya lagi? Lihatlah Dewa Laut, dia memiliki seorang putri, kali ini dia berhasil memanen yang lain lagi. Ini sangat sulit bagimu. Untuk punya bayi, tetapi yang lain sudah punya 2. Tapi kami tidak punya berita sedikit pun. Kami telah tertinggal begitu banyak. Wajah Dewa Kebaikan memerah, dia meliriknya, dan berkata, salah siapa ini, Anda atau saya? Saya ingin minum, beri aku minuman. God of Week dengan kuat mengangkatnya pergi, berkata, baiklah, aku memberimu minuman, membakar bibir merah tua. Bagaimana ini? Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi sambil memegang Dewa Kebaikan dalam pelukannya, meninggalkan jejak bayangan hitamnya yang menutupi ribuan mata dari perkataan manusia. Mengambang di atas awan, kabut di sekitar Dewa Penghancur berubah menjadi ungu tua, dengan pengamatan yang cermat. Orang bisa melihat molekul air di sekitar tubuhnya menghilang ke dalam kehampaan dalam sedetik, lingkaran ungu tua menjadi lebih dalam. Apa yang kau kerjakan hari ini? Suara elegan datang dari belakangnya. Dewi Kehidupan tidak tahu kapan Dewi Kehidupan telah tiba di belakang punggungnya. Suara Dewa Kehancuran agak dingin. Dia berkata, dia konservatif,
bagaimana alam ilahi bisa berkembang? Di masa depan, jika kita ingin mengontrol lebih banyak galaksi, kita pasti harus memperluas alam ilahi. Jalan ini harus diambil. Tetapi dia tidak ingin mengambilnya, yang bertentangan dengan perkembangan alam ilahi. Sepertinya dia telah lupa, dia telah memimpin banyak orang ke alam ilahi setelah bergabung. Apakah dia mengikuti aturan? Pria yang begitu egois. Saya tidak mengerti bagaimana Anda berdua, sebagai Raja Dewa, dapat percaya dan membiarkan dia bertanggung jawab atas alam ilahi. Jika saya adalah Anda, alam ilahi tidak akan berada dalam kondisi ini. Dewi Kehidupan mengerutkan matanya dan berkata, kehancuran, sebenarnya Dewa Laut tidak melakukan kesalahan apapun. Memang benar setelah dia bergabung dengan alam ilahi, dia telah memimpin banyak orang ke dalam ini, tetapi kita tidak dapat menyangkal di benua Douluo pada saat itu, banyak bakat muncul. Yang merupakan hasil dari kultivasi mereka yang sukses. Akhirnya mereka diakui sebagai dewa. Apalagi saat itu, banyak dewa yang ingin bepergian, meninggalkan gelarnya. Saat itu ketika dia datang ke alam ilahi, dia telah mewarisi posisi Dewa Laut dan Dewa Asura pada saat yang sama. Dewa Laut adalah tingkat kepalan. Posisinya sendiri memungkinkan seseorang untuk membawa orang biasa ke alam ilahi, meskipun jumlahnya terbatas, tetapi tetap diizinkan. Belum lagi posisi Dewa Asura seperti kita. Keberadaan tertua alam ilahi, anggota komite alam ilahi, warisan posisi Dewa Asura adalah masalah penting, dapat dimengerti untuk membawa banyak detik. Tingkat ke alam ilahi, pada saat itu telah disetujui oleh dua Dewa Raja. Aku tahu, kamu sedikit tidak puas dengan fakta bahwa dua Raja Dewa telah memberikan alam ilahi kepada Dewa Laut ketika mereka pindah ke kehidupan lain. Jika aku adalah mereka, aku khawatir aku akan melakukan hal yang sama. Tepat setelah Dewi Kehidupan menyelesaikan kata-katanya, Dewa Kehancuran berbalik, di bawah jubahnya, matanya memerah. Menatapnya, memberikan pandangan yang merusak ke arah tulang ke arahnya. Dimanapun kehancuran berlalu, tempat itu akan hancur dan menjadi bagian dari kehancuran. Tetapi ketika kekuatan utamanya dari langit dan bumi mendekatinya, itu dibentuk kembali ke bentuk aslinya. Kehidupan dan kehancuran memang misterius. Dewi Kehidupan menghela nafas dan berkata, duniamu benar-benar menghancurkan, tetapi Anda adalah orang yang benar, hal ini kami percaya pada Anda. Tetapi menggunakan kehancuran untuk mengontrol alam ilahi juga bukan hal yang baik untuk alam ilahi. Untuk masalah ini, dua Raja Dewa lainnya secara khusus meminta izin saya. Mereka baru saja membuat keputusan setelah saya setuju. Saya kira mereka telah mencari Anda juga, Anda yang mengabaikan mereka. Kehancuran adalah hal yang bodoh untuk dilakukan. Berjanjilah padaku kamu tidak akan melakukan itu. Dewi Kehidupan tidak peduli dengan niat menghancurkan yang mengelilingi tubuhnya, dia melayang ke sisi Dewa Kehancuran. Dengan lembut menyandarkan tubuhnya ke tubuhnya. Dewa Kehancuran membuka lengannya, menariknya ke dadanya, kemerahan di matanya menjadi lebih lembut juga. Dengan suara yang dalam dan nyaring, dia berkata, masa depan alam ilahi, saya tidak dapat melihatnya dengan jelas. Bagaimana dia bisa melihatnya? Dia selalu mengatakan alam ilahi akan dalam bahaya. Saya pikir jika akan ada bencana, itu dimaksudkan untuknya. Jika tidak, bagaimana kita tidak bisa merasakannya sementara kita adalah keberadaan awal dari alam ilahi? Dewi Kehidupan berkata dengan lembut, aku percaya Dewa Laut tidak berbohong. Terlebih lagi, peristiwa seperti ini harus terjadi atau hidup akan membosankan. Jika hal seperti ini terjadi, kita akan memiliki lebih banyak harapan untuk hidup. Dewa Penghancur berkata, apa kau baru saja memberitahunya bahwa dia akan punya bayi lagi? Benar, istrinya hamil lagi, kali ini laki-laki. Dewi Kehidupan menghela nafas dan berkata, Dewa Kehancuran memegangi tubuh lembutnya, ini semua salahku, aku telah buta dengan niat menghancurkan. Yang membuat kita tidak bisa memiliki anak kita. Dewi Kehidupan tersenyum dan berkata,
Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Ini bukan masalahmu sendiri. Ini adalah masalah kita bersama. Saya menciptakan kehidupan, Anda menciptakan kehancuran, hidup dan mati. Mari kita tetap bersama. Yang membuat saya sangat puas, bagaimana saya bisa meminta lebih banyak? Lagi pula, bagi dewa seperti kita, melanjutkan garis keturunan kita bukanlah masalah besar. Melanjutkan kemauan kita yang lebih penting. Tunggu sampai kita bertemu dengan anak yang kita sukai. Kita berikan kemampuan kita kepadanya, bukankah dia anak kita? Dewa kehancuran sedikit mengangguk, kilatan merah melintas dari sudut matanya, dia berbalik ke arahku. Melihat komite alam ilahi tidak jauh dari sana, matanya tiba-tiba menjadi suram lagi. Xiao Wu, Xiao Wu. Sebuah suara keras muncul. Lalu lingkaran cahaya muncul di lantai atas alam dewa. Bayangan biru yang tadinya tenang dan bermartabat menjadi lebih mendesak dan antusias. Di kamar tidur yang hangat dan nyaman, berbaring seorang wanita, rambut panjangnya diikat dengan kuncir kuda tergantung di sepanjang tubuhnya, wajahnya cerah dan sangat mempesona, terutama matanya. Cerah dan penuh kehidupan. Dibandingkan dengan dewa kebaikan yang anggun, dia lebih lembut. Selain itu, aura berbeda yang tak terlukiskan dipancarkan dari tubuhnya. Pintu terbuka. Bayangan biru menerobos masuk. Dia berlari ke sisinya, meraih bahunya, matanya cerah, menatapnya. Little You, kamu punya. Dewa laut berjubah biru tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Suaranya sedikit gemetar. Mereka telah datang ke alam ilahi selama bertahun-tahun, tetapi mereka hanya memiliki seorang putri. Sungguh, sangat sulit bagi mereka untuk memiliki keturunan lain. Mampu memiliki keturunan lain adalah berkah yang luar biasa, oleh karena itu Dewa Laut tidak mengira dia akan memiliki berkah ini. Namun ketika dia mendengar apa yang dikatakan Dewi Kehidupan hari ini, dia tahu dia akan memiliki bayi lagi. Apalagi yang bisa membuatnya lebih bersemangat dari ini? Xiao Wu mencibir bibirnya. Dengan marah berkata, kamu hanya tahu tentang bayinya? Kamu sama sekali tidak peduli padaku. Dewa Laut buru-buru melepaskan genggamannya, berbalik duduk di sampingnya, tangannya mengangkatnya. Meletakkannya di pahanya, menariknya erat ke dadanya dan membelai rambutnya dengan lembut. Tidak peduli siapa, kamu atau bayinya, aku menghargai semuanya. Tanpamu, bagaimana bayinya bisa ada? Adakah yang membuatmu merasa tidak nyaman? Dewa Laut dengan lembut bertanya dengan tampilan menyanjung. Xiao Wu bersandar di dadanya, memperlihatkan senyum lebar dan berkata, tidak ada yang membuatku merasa tidak nyaman. Dewi Kehidupan telah mengatakan bahwa bayi kami sudah berusia 2 bulan. Jika tidak ada yang terjadi, saya akan melahirkannya dengan lancar. Wu Tong sekarang memiliki adik laki-laki. Apakah Anda tahu apa yang harus kami beri nama? Dewa Laut tersenyum seperti orang idiot. Sungguh, apa kau benar-benar hamil? Ini bagus. Ini sangat bagus. Xiao Wu, terima kasih. Dia memeluknya erat-erat di pelukannya, matanya penuh kebahagiaan. Hei, berhati-hatilah. Anda akan mengejutkan bayi. Xiao Wu merengek. Dewa Laut terkejut. Buru-buru mengendurkan lengannya, dengan hati-hati membelai lembut perutnya. Benar aku harus lebih berhati-hati. Xiao Wu tertawa gembira. Mulai sekarang, kamu harus mengikuti 3 aturan. Anda akan tidur di ruang belajar setiap malam, tidak bisa tidur dengan saya di ranjang yang sama. Saya tidak akan bisa menangani berat dan kekuatan Anda. Dewa Laut mengusap kepalanya. Ragu-ragu berkata, tidak tahu siapa yang akan bergantung pada siapa. Kamu mengatakan apa? Xiao Wu memutar matanya, alisnya berdiri, siap untuk bertarung. Ini aku. Dewa Laut segera mengoreksi, pada saat ini, dia tidak bisa menyinggung perasaannya. Xiao Wu mengerutkan alisnya dan berkata, itu bagus. Dan tentang aturan kedua, ketika saya mengatakan sesuatu, Anda harus mendengarkan sepenuhnya. Ketika saya ingin Anda melakukan sesuatu, Anda harus segera melakukannya. Bahkan jika itu salah,
Anda harus melakukannya apapun yang terjadi. Dewa Laut dengan enggan berkata sambil melihat wajahnya yang tampak keterlaluan. Tapi apakah selalu seperti ini selama bertahun-tahun ini? Apakah kita perlu menekankannya? Xiao Wu menggelengkan kepalanya. Tidak, mungkin seperti itu. Namun ada beberapa perubahan. Tunggu sampai aku melahirkan anak kedua. Kamu akan mencintainya lebih dari aku. Dewa Laut menamparkan dahinya. Kalau ada ibu yang iri dengan anaknya sendiri, itu pasti kamu. Aku tidak peduli, kamu akan mendengarkan aku atau tidak? Xiao Wu dengan keras kepala bertanya. Baiklah, baiklah, aku akan mendengarkanmu, apapun itu, aku akan mendengarkanmu. Dewa Laut dengan enggan berkata. Xiao Wu terus berkata. Sekarang ke aturan ketiga. Dia memiringkan kepalanya dan berpikir dengan hati-hati tentang yang ketiga. Jika yang kedua tidak berhasil, dia hanya memiliki yang ini tersisa. Untuk sementara aku belum mengetahuinya, ketika aku mengetahuinya, aku akan memberitahumu. Baiklah, baiklah, aku akan mendengarkanmu apapun yang terjadi. Anda dapat menambahkannya nanti setelah Anda mengetahuinya. Dewa Laut berkata dengan hati-hati. Jika dewa alam ilahi lain menyaksikan penampilannya, mereka tidak akan pernah mengira dialah yang mengendalikan seluruh alam ilahi untuk satu generasi Raja Dewa. Xiao Wu terkikik, tangannya memegangi lehernya, berkata, itu bagus. Pikirkan cepat, apa yang harus kita beri nama pada bayi kita? Dewi Kehidupan telah memberitahuku bahwa anak kedua kami adalah laki-laki. Petik 2. Pada saat ini, Dewa Laut telah menenangkan dirinya sendiri. Dia melanjutkan berbicara, putri harta karun kami disebut Tang Wutong. Namanya mengambil setiap karakter dari kami. Tang di Tangsanku. Dan Wu di Wu kecilmu, menambahkan karakter yang mewakili Phoenix yang bertengger di pohon parasol. Itu menjadi Tang Wutong, yang merupakan burung Phoenix Tangsan dan Xiao Wu. Adapun nama putra kita yang berharga, biarlah menggunakan cara yang sama. Panggil dia, Tang Wulin. Bagaimana itu? Mata Xiao Wu berbinar, berkata, Tangsan dan Xiao Wu's Little Kilin. Baik, baik, mari gunakan nama ini. Tapi setelah itu, wajahnya menjadi pahit, dia berkata, karakternya sulit untuk ditulis. Kamu akan mengajarinya membaca dan menulis namanya nanti. Dewa Laut Tangsan berkata sambil tersenyum, tidak masalah. Serahkan saja padaku. Xiao Wu merasa puas kali ini, memeluknya dan berkata, bagaimana rapat tahunan hari ini? Tangsan teringat provokasi terakhir Dewa Kehancuran. Dengan enggan menggelengkan kepalanya dan berkata, Dewa Penghancur selalu tidak puas denganku. Kali ini, dia memanfaatkan masalah ekspansi alam ilahi untuk memprovokasi saya lagi. Tapi saya segera mengesampingkan masalah ini. Xiao Wu mengerutkan alisnya dan berkata, ini bukan solusi. Dewa Penghancur adalah dewa paling kuno, banyak dewa mendukungnya, dan terutama dewa jahat, mereka adalah pengikut setianya. Saya sudah hamil sekarang, tidak mungkin saya bisa membantu Anda. Anda akan memiliki beban ekstra untuk Anda sendiri, itu akan sulit. Bagaimana jika dia berencana membuat keributan kali ini? San Ge, kamu terlalu berhati lembut. Kamu seharusnya mendengarkan Bos Dai terakhir kali, untuk menghabisinya lebih cepat. Seorang punggawa harus mengikuti kaisar. Dia dalam keadaan ingin berbicara tetapi tidak mau bersamamu sekarang. Ini tidak baik untuk seluruh alam ilahi. Tangsan berkata, bagaimanapun, Dewa Penghancur masih merupakan pendiri alam ilahi, terlebih lagi. Istrinya adalah Dewi Kehidupan yang mengontrol kehidupan dan ciptaan. Dia sangat baik pada kita. Terlepas dari ciptaan atau kehancuran, semuanya adalah kekuatan yang diperlukan. Jika kita benar-benar harus melawan mereka, itu akan sangat berbahaya bagi kita dan galaksi yang kita kendalikan. Selain itu, Dewa Kehancuran hanya sedikit ambisius. Dia awalnya tidak buruk. Dia hanya ingin melakukan itu demi alam ilahi, tetapi dia telah bertindak terlalu berlebihan. Jangan khawatir, saya akan menangani masalah ini. Tunggu sebentar, saya akan menemukan dan berbicara dengannya.
Xiao Wu menganggukkan kepalanya, berkata, memperluas alam ilahi, bisakah kita benar-benar melakukan ini? Tang San berkata, awalnya bukan tidak mungkin, alam ilahi kita bergantung pada kekuatan yang dikembangkan oleh orang-orang dari dunia fana. Sehari di alam ilahi adalah 1 tahun di dunia manusia. Bertahun-tahun telah berlalu seperti ini, alam ilahi juga telah mengumpulkan kekuatan yang sangat besar. Kita sebenarnya dapat memperluas alam ilahi dan jumlah dewa. Jika dalam keadaan normal, saya akan setuju juga. Setelah memperluas alam ilahi, kita dapat mengontrol lebih banyak galaksi. Ini hal yang baik. Tapi karena ketika berbicara tentang ini, dia tiba-tiba berhenti. Mengerutkan alisnya, Little Yu berkata, apakah masih karena firasat itu? Tang San mengangguk. Little Yu berkata, awalnya Anda memiliki firasat tentang waktu atau tentang menantu kami menjadi dewa waktu. Pada saat itu, Anda berkata, dalam waktu kurang dari 30 tahun, alam ilahi akan menghadapi krisis besar. Bertahun-tahun telah berlalu seperti ini, bahkan hal terkecil pun belum terjadi. Belum lagi keraguan dewa kehancuran untuk Anda semakin besar dan besar setiap hari. Begitu juga dewa tingkat pertama dan kedua lainnya. San Ge, bukankah persepsi Anda kali ini salah? Tang San menarik napas dalam-dalam, matanya menjadi lebih bijaksana. Dia meletakkan Xiao Wu di tempat tidur, lalu berjalan ke jendela. Tempat tertinggi di alam ilahi dapat dilihat dari kamar mereka. Melihat jauh dari tempat ini, dengan pandangan Tang San, dia dapat melihat seluruh alam ilahi. Saya merasa insiden itu semakin dekat dengan kita. Paling lama dalam 1 tahun, itu akan muncul. Itulah mengapa saya tidak bisa membiarkan dewa penghancur memperluas alam ilahi. Begitu kekuatan alam ilahi dilemahkan, kita akan berada dalam masalah. Pada titik itu, sesuatu yang besar mungkin terjadi. Xiao Wu berdiri, pergi ke sisinya, memegang tangannya dan berkata, San Ge, aku percaya padamu. Namun, Anda benar-benar perlu memberitahu dewa penghancur tentang masalah itu juga. Jangan biarkan konfliknya semakin dalam. Jika tidak, ketika krisis terjadi, orang-orang dari alam ilahi tidak dapat bersatu, bagaimana kita bisa melawan? Tang San tersenyum, dia menariknya ke dadanya. Jangan khawatir, aku mengerti. Xiao Wu, malam ini, apakah aku benar-benar harus tidur di ruang belajar? Tentu saja, jadi malam ini jangan coba-coba mencariku. Pelukan hangat saya adalah yang paling nyaman. Kamu bermimpi, saya tidak akan melakukan itu. Tidak pernah. Di pagi hari, seberkas cahaya lembut menyinari ruangan dari jendela, menciptakan lingkaran cahaya samar di seluruh ruangan. Alam ilahi tidak memiliki matahari, tetapi memiliki siang dan malam. Siang dan malam di sini bergantian berbeda dari waktu siang dan malam di dunia fana. Tang San tanpa daya menatap istrinya di lengannya, dia tidur seperti kucing kecil. Dia tidak berperilaku baik saat tidur. Dia meletakkan kaki panjangnya yang fleksibel di paha kanannya, tangannya meraih pinggulnya, kepalanya bersandar ke dadanya. Air liurnya membasahi sebagian kecil bajunya. Tangannya bergerak dan dengan lembut menenangkan tubuhnya. Kesenangan itu begitu besar sehingga dia harus menggunakan lebih banyak kemauan untuk menahan diri. Gadis kecil ini, apakah dia tahu kekebalan saya padanya hampir tidak ada? Bukankah dia mengatakan dia tidak akan pergi ke ruang belajar? Hari ini, setelah pergi ke kamar kecil, gadis kecil yang sedang melamun ini langsung menuju ruang belajar. Langsung masuk ke tempat tidurnya, dengan kasar menjatuhkan diri ke badannya, lalu tidur seperti ini. Hei bangun, dia mencubit wajahnya. Jangan ganggu aku. Dia menepuk tangannya, memeluknya lebih erat. Cahaya biru menyala, Tang San berubah menjadi aliran cahaya, melarikan diri darinya setelah meletakkan bantal ke tangannya. Xiao Wu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Setidaknya menurutnya itu luar biasa, yaitu tukang tidurnya. Sejak tiba di alam ilahi,
Fitur luar biasanya memiliki lebih banyak ruang untuk ditampilkan. Langit hitam legam dan penuh dengan badut, petir ungu menyambar secara acak dari langit, berhenti di atas kastil, menciptakan lingkaran cahaya ungu di seluruh kastil. Jika ada dewa yang datang ke sini, dia pasti akan merasakan energi yang mengintimidasi. Karena tempat ini adalah wilayah dewa penghancuran, tempat dari banyak dewa yang menghilang. Bangunan yang hancur, bahkan istrinya, Dewi Kehidupan, tidak dapat datang ke sini dengan mudah, karena tempat ini penuh dengan maksud penghancuran. Yang merupakan tujuan dari banyak kehidupan dari dunia fana. Hanya dewa penghancur yang bisa menyerap maksud ini, dan mengubahnya menjadi kekuatannya. Karena itu, hanya ketika dia perlu berkultivasi, dewa kehancuran akan datang ke sini. Selain itu, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di sebuah rumah di tepi danau bersama Dewi Kehidupan. Lampu redup di aula utama menerangi dari pintu hingga tempat terdalam. Kilat tiba-tiba meluncur ke luar jendela. Cahayanya menerangi aula utama sedikit lagi. Seseorang dapat dengan mudah mengetahui posisi Hosti di tengah aula utama adalah milik dewa penghancur. Di bawah posisi tuan rumah, ada 4 kursi di setiap sisi. Menempati kursi itu ada 8 sosok berbeda, tepatnya 8 dewa. Di antara 8 dewa, dewa pertama di sebelah kiri menutupi seluruh tubuhnya dengan baju besi berat, auranya biasa-biasa saja, aura 7 dewa lainnya biasa saja, kurang lebih. Masing-masing memiliki energi yang mengintimidasi atau gila. Pergi dan persiapkan acara itu sekarang juga. Suara rendah dewa kehancuran bergema di seluruh aula utama. 8 dewa yang duduk di bawah ketakutan saat dia mengangkat suaranya. Seorang dewa kurus kecil menembakkan cahaya hijau dari matanya, menggunakan ujung lidahnya untuk menjilat bibirnya. Tuanku, bisakah kita benar-benar mulai? Tapi dewa laut di sana sepertinya. Suaranya sangat eksentrik. Bahkan pria dan wanita tidak dapat memahami kata-katanya. Aku bilang kamu bisa bersiap. Apa kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Dewa kehancuran menjadi terlalu mengerikan sehingga seluruh aula langsung diam. Ya, tuanku. Kami akan segera bersiap-siap. Dewa kurus itu berkata tanpa henti. Dewa penghancur berkata dengan dingin, Dewa laut, aku akan menanganinya sendiri. Setelah saya mengendalikan alam ilahi, segera jalankan rencana kami. Yang perlu Anda semua lakukan sekarang adalah mempersiapkan acara tersebut sebaik mungkin. Baik tuanku. 8 dewa berdiri, membungkuk ke arah dewa kehancuran. Pada saat ini, masing-masing memancarkan lingkaran cahaya, baik redup maupun terang, bersama-sama membentuk roda cahaya. Namun, di dalam lingkaran cahaya, lapis demi lapis, warnanya berangsur-angsur berubah dan menjadi lebih terang menuju bagian dalam yang paling dalam. Seven Ring Halo, dewa tingkat pertama. Dewa penghancur berdiri. Lingkaran cahaya di belakangnya menyala. Dibandingkan dengan dewa tingkat pertama lainnya, lingkaran cahaya di belakang punggungnya jauh lebih besar. Ada 9 cincin di dalamnya. Energi penghancurnya sebagian tersembunyi dan sebagian terlihat. Mata merah gelapnya melihat jauh, aura di matanya berubah tanpa henti. Orang-orang dari luar hampir tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya biru tiba-tiba muncul di atas aula utama. Ketika sinar cahaya biru muncul di mata mereka, 8 dewa sedikit gemetar. Masing-masing wajah mereka mengekspresikan emosi yang berbeda. Cahaya merah di mata dewa kehancuran juga menebal. Dewa penghancur, suara cerah dan menyenangkan muncul. Dewa penghancur berkata dengan dingin, Dewa laut, apa kau punya sesuatu yang ingin kau instruksikan padaku? Suara-suara tangsan menyebar dari cahaya biru. Tentang masalah kemarin, saya telah mempertimbangkan sedikit, itu tidak mungkin. Itu hanya karena saya memiliki persepsi. Dalam 1 tahun ke depan, sesuatu yang besar akan terjadi pada alam ilahi. Jika tidak ada yang terjadi pada alam ilahi dalam 1 tahun, saya akan mengikuti kehendak dewa penghancur, memperluas alam ilahi.
Bagaimana dengan ini? Setelah mendengarkan kata-katanya, dewa penghancur terkejut. Dia tenggelam dalam pikirannya untuk sementara waktu, dengan serius berkata, "Baik, ini sangat bagus." Suara Tangsan seperti air yang mengalir di sekitar aula utama, lalu cahaya biru menghilang dalam sekejap mata, tidak meninggalkan jejak. Dewa penghancur meremas tangannya. Ini adalah kekuatan dari orang yang mengendalikan alam ilahi, tidak peduli tingkat dewa itu. Jika Raja Dewa ingin berkomunikasi, Raja Dewa dapat berbicara dengan mereka secara instan. "Tuanku, karena Dewa Laut telah mengatakannya, lebih baik." Di sisi kiri, satu dewa dengan hormat berkata dengan suara rendah. "Diam." Dewa penghancur lebih marah saat dia mengingat apa yang telah terjadi. Dia ada di sini untuk memamerkan kekuatannya. Untuk mengingatkan orang-orang bahwa dia adalah orang yang mengendalikan alam ilahi. Siapa yang tahu setelah 1 tahun, apakah dia akan memiliki pemikiran yang berbeda? Ambil tindakan seperti yang telah kita rencanakan. Kesempatan ini sekali seumur hidup, kita tidak bisa menyia-nyiakannya. Kesempatan, apa sebenarnya kesempatan itu? Bahkan 8 dewa di bawah juga tidak tahu tentang itu. Tapi tidak ada dari mereka yang berani melawan kehendak dewa kehancuran. 6 bulan kemudian, Tangsan duduk diam di belakang meja, melihat buku rekening. Ini adalah bulan terakhir sejak alam ilahi memperoleh kekuatan indera. Ada beberapa manusia luar biasa di dalamnya. Yang ditulis dengan cermat di buku rekening. Alisnya berkerut, Tangsan menggelengkan kepalanya perlahan. Tepat pada saat ini, tangan kecil yang sedingin es menggeledah tubuhnya dari belakang. Mengusap alisnya yang berkerut. "Ada apa denganmu, San Ge?" Suara menyenangkan dari suara Xiao Wu muncul. Tangsan membiarkannya dengan bebas memijat wajahnya. Wajahnya memancarkan sinar kepuasan saat dia berkata sambil tersenyum, "Tidak ada. Hanya saja jumlah pikiran orang dari dunia fana telah berkurang akhir-akhir ini tanpa alasan apapun. Namun, tidak ada masalah yang terjadi di benua dunia fana, semuanya terlihat normal. Saya telah melakukan beberapa penyelidikan, tetapi masih belum mendapatkan hasil apapun." Xiao Wu tiba di depannya. Duduk di pangkuannya, dia telah hamil selama 8 bulan, hanya lebih dari 1 bulan lagi sampai dia melahirkan. "Mungkinkah itu persepsi Anda? Bukankah pertanda itu akan menjadi kenyataan?" Xiao Wu merendahkan suaranya. Tubuh Tangsan terguncang. Dia memeluknya dan berkata, "Sebaiknya jangan terjadi. Saya tidak berharap tidak ada hal buruk yang akan terjadi di masa depan." Senyuman menyenangkan muncul di wajah Xiao Wu. Dia pasti tahu mengapa Tangsan mengatakan itu. Mereka akan bertemu bayi itu. Kali ini, hatinya bisa dengan mudah dalam kekacauan. Selama 6 bulan terakhir, dia benar-benar merawatnya dengan baik. Terlepas dari perjalanan bisnisnya yang biasa, dia menghabiskan sebagian besar waktunya bersamanya, untuk memuaskannya. Tidak ada yang akan terjadi, apapun situasinya, kita akan bertarung bersama, saling menjaga satu sama lain. Xiao Wu dengan lembut menghiburnya. Tangsan mengungkapkan senyum membelai dagunya dan berkata, "Dengan kamu di sisiku, aku tidak takut apapun." Xiao Wu bersandar di dadanya. Senyum puas muncul di wajahnya. Di lembah pegunungan. Rerumputan terhampar seperti karpet tak berujung, pohon-pohon purba raksasa dengan mudah terlihat, ratusan bunga bermekaran. Semuanya luar biasa seperti negeri dongeng. Di negeri dongeng dunia fana ini, ada seorang gadis menari-nari. Gerakannya yang indah berpadu dengan ratusan bunga dengan sangat baik sehingga sulit untuk membedakan gadis dan bunga. Meskipun dia bahkan lebih cantik dan indah daripada bunga. Gadis itu tampaknya berusia 20 tahun, gaun kuning muda panjang membungkus tubuhnya yang sempurna. Dia sangat menarik. "Berhentilah berdansa, atau kamu akan membuatku tidak bisa menahan diri untuk berdansa denganmu." Tepat pada saat ini, suara malas muncul. Menuju arah suara, di atas karpet rumput, ada seorang pria malas yang berbaring di kursi geladak. Dia setengah terjaga dan setengah tertidur,
yang tampak sangat lamban. Pria ini juga berusia 20 tahun, wajahnya penuh dengan janggut. Matanya yang penuh nafsu bergerak, hatinya entah bagaimana senang. Pada saat ini, kedua tangannya memegangi kepalanya, matanya yang gembira terus memperhatikan gadis penari dengan gaun kuningnya. Anda juga menari? Saya pikir Anda dan seorang penyihir tidak jauh berbeda. Gadis berbaju kuning berhenti menari, dia mengejek pria itu. Pria itu tidak marah, sebaliknya. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Saya awalnya adalah dewa, meskipun saya disebut penyihir, itu masih baik-baik saja." Dia berdiri sambil berbicara. Lalu dia bergegas menuju gadis berbaju kuning itu seolah-olah dia adalah harimau lapar yang memburu mangsanya. Gadis berbaju kuning itu terkikik. Tubuh lembutnya secara fleksibel berbalik untuk menghindari serangannya. Dua dari mereka terus bermain di tengah ribuan bunga. Namun, sulit dipercaya bahwa sekeras apapun mereka bermain, mereka bahkan tidak pisahkan bunga apapun. Baiklah, jangan rewel. Cepat masak sesuatu untukku, aku sudah lapar." Gadis berbaju kuning memegang erat tangan pemuda itu. Saat dia berbicara dengan kesal, pria itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Sosis apa yang ingin kamu makan hari ini? Kami punya sosis besar, sosis kecil, sosis jamur, atau semuanya." Puff, 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 menjijikkan sekali, siapa yang mau makan sosis? Anda adalah dewa makanan, tetapi keterampilan memasak Anda tidak sebaik dewa emosi. Bagaimanapun caranya, saya hanya akan makan hidangan yang lembut dan lezat. Ambil itu sebagai panduan dan ikuti itu. Jika tidak memuaskan perut saya, jangan bermimpi tidur di kamar hari ini. Baiklah. Siapa bilang istriku adalah Dewi Sembilan Warna? Memasak untukmu memang tidak mudah. Sepertinya aku, dewa makanan, harus membuatnya sendiri. Setelah kata-katanya, dia berubah menjadi cahaya putih yang pergi. Dalam sekejap, ia sampai di sebuah ruangan kecil tak jauh dari tempat sebelumnya. Tidak lama setelah dia memasuki dapur, suara dentang dan suara terdengar. Bagi Dewi Kukri, memasak adalah tugas yang paling sederhana, tidak ada yang lebih mudah. Bahan umum apapun bisa berubah menjadi hidangan sempurna di tangan ajaibnya pada saat yang sama. Dewi Sembilan Warna masuk ke kamar, duduk di depan meja, meletakkan dagunya di kedua tangan. Padahal, senyuman di wajahnya, masih ada jejak kesedihan di matanya. Meskipun hidup saya tidak ada yang perlu dikeluhkan, masih sedikit membosankan. Tidak heran dewa lain telah meninggalkan gelar mereka untuk menemukan dunia yang tidak dikenal. Sayangnya, kami tidak memiliki keberanian itu sekarang. Aku harus pergi menemui San Ge dalam beberapa hari ke depan. Tak lama kemudian, pintu terbuka, Dewi Masak masuk membawa nampan besar berisi makanan. Nasi goreng, iya, itu tadi nasi goreng. Tapi, begitu nasi gorengnya dibawa masuk, aroma wangi bunga yang kaya di sekitarnya benar-benar tertutup. Aroma nasi goreng yang menyengat menyerbu hidung. Setiap butir nasi yang dimasak memiliki warna keemasan, selain itu, ada banyak zamrud dan giok yang tercampur di dalamnya. Mau tidak mau ngiler hanya dengan melihat nasi gorengnya. Cepat datang dan rasakan, Kukri Goddess secara pribadi membuat nasi goreng emas giok zamrud. Dewi Sembilan Warna berkata dengan nada mencemooh, nasi goreng emas giok zamrud. Bukankah itu nasi goreng dengan sayuran? Meskipun dia mengejeknya, gerakan tangannya masih sangat cepat, cahaya 9 warna muncul, membuat busur dan sendok kusut dibawa ke wajahnya. Dewi Masak sudah terbiasa dengan sindirannya, tersenyum bahagia saat melihatnya makan nasi goreng dengan kecepatan kilat. Tiba-tiba, ekspresi dewa makanan berubah, matanya beralih ke arah. Di belakang punggungnya, setiap lingkaran lampu terus-menerus berkedip, lalu membentuk halo 5 cincin yang mengambang di belakang kepalanya. Energi yang kuat juga melayang bersama halo tersebut. Dewi 9 Warna merasa tidak benar.
Dia meletakkan mangkuk nasi di tangannya dan kemudian dengan cepat bergerak di samping Dewa Makanan. Berbeda dari lingkaran cahaya 5 cincin mengambang setelah Dewa Makanan, lingkaran cahaya di belakangnya memiliki 9 warna indah yang benar-benar mempesona. Terlebih lagi, ketika dia mengangkat tangan kanannya, sebuah pagoda yang indah muncul di tangannya. Pagoda berlantai 9 memancarkan aura yang pekat.